Selamat datang kembali di kuliah Organisasi Sistem Komputer. Diskusi kita untuk kali ini adalah tentang memori sekunder. Ada 8 hal yang akan kita bahas pada hari ini. Pertama adalah hierarki memori, teknologi memori sekunder, floppy disk, hard disk, organisasi, data pada hard disk, access time, sistem file, dan magnetic tape. Kalau kita bicara memori sekunder, maka ada access time. Ya. Ada 3 faktor utama penentu access time, yaitu seek time, head switching, dan rotational delay. Seek time adalah waktu yang dibutuhkan lengan akses untuk masuk ke posisi track tertentu. Nah, ya. Kemudian head switching, ya. Apabila ada banyak head, hanya satu head yang dapat dioperasikan pada satu saat. Oleh sebab itu, head switching mengaktifkan read-write head pada track di suatu permukaan. Yang ketiga adalah rotational delay. Nah, setelah lengan akses head ini berada pada posisi dan siap untuk membaca atau menulis data, head menunggu sesaat sampai data yang diinginkan track itu bergerak di bawahnya. Bagaimana disk akses ke data? Jadi, data transfer adalah proses transfer data antara memori dan track disk. Dari memori ke track jika komputer menulis, atau dari track ke memori jika komputer membaca. Jadi, salah satu ukuran performa disk drive adalah average access time. Biasanya diukur dalam millisecond. Ukuran lain adalah data transfer rate, ya, diukur dalam kecepatan megabyte per second. Sekarang kita melihat file, ya. Sedikit ya, kita berbicara tentang operating system. Nah, namanya FAT, ya, 16 atau file allocation table. Ini adalah tertua. Ini adalah milik DOS, ya. Didukung oleh sebagian besar OS, ya. Ini tidak dapat diinstal pada partisi lebih besar dari 2 GB atau pada hard drive yang lebih besar dari 4 GB. Sedangkan FAT32 mendukung disk dari 512 hingga 2 TB, kompatibel dengan Windows 98 atau yang lebih tinggi. Kemudian ada NTFS, New Technology File System, yaitu keamanan file yang lebih baik, ya. Ada enkripsinya, ya. Volume NTFS tidak dapat diakses oleh DOS, Windows 95 ataupun Windows 98. File system, ya. Sistem operasi melacak data, dokumen, gambar atau yang lainnya dengan menempatkannya ke dalam file. Untuk menyimpan dan mengambil file, ya, disk dibagi menjadi sejumlah track. Track dibagi menjadi sejumlah sektor. Ini seperti yang sudah saya sebutkan di depan tadi. Sektor dikelompokkan menjadi cluster. Jumlah sektor dalam sebuah cluster ditentukan oleh ukuran hard disk, ya. Kemudian sistem alokasi file, FAT, FAT32 atau NTFS. Cluster, ya, juga dikenal sebagai unit alokasi. Terdiri dari satu atau lebih sektor ruang penyimpanan dan mewakili jumlah ruang minimum yang dialokasikan sistem operasi saat menyimpan konten file ke disk. Jadi, jumlah sektor per cluster tergantung pada tipe disk, yaitu floppy disk ataupun hard disk, versi operating system, dan ukuran disk atau dalam hal ini adalah kapasitas disk, ya. Setiap sektor pada umumnya berisi 512 byte. Jumlah cluster per disk ditentukan oleh filing system, ya. FAT16, FAT32 atau NTFS. Ini contoh cluster size, ya,
Coba kita perhatikan yang kuning. Untuk drive size-nya adalah 1024 MB sampai 2 GB. Untuk FAT16 ya, klasternya adalah 32 KB atau dia menggunakan 64 sektor. Sedangkan untuk FAT32 klasternya adalah 4 KB atau 8 sektor. Sedangkan NTFS 2 KB 4 sektor. Nah, inilah ternyata klaster itu tergantung dari ukuran disk dan operating sistemnya. Silakan dibaca untuk yang lainnya ya. Nah, contoh file 2 KB ya. Hard drive-nya 2 GB. FAT16 akan menggunakan satu klaster yaitu 64 sektor ya. Sedangkan FAT32 akan menggunakan satu klaster yaitu 8 sektor. NTFS akan menggunakan satu klaster yaitu 4 sektor ya. Tapi di sini FAT16 paling boros untuk kasus ini ya. Kita lihat struktur FAT file ya. Misal file 01 ya. Itu menuju ke cluster 2. Dari cluster 2 pada akhirnya menuju ke cluster 3. Pada cluster 3 menuju ke cluster 4. Di cluster 4 ada kode FFFF yang berarti adalah end of file. Berarti file 1 menempati cluster 2, 3, dan 4. Sekarang kita lihat pada file nomor 2. Diawali pada cluster 5 dan di akhir cluster 5 ada menuju ke cluster 6. Di akhir cluster 6 ya, menunjukkan ke cluster 8. Kenapa tidak ke cluster 7? Karena cluster 7 sudah ditempati oleh file 3. Oleh sebab itu, file 2 disebut dengan file yang terfragmentasi, artinya terpecah ya. Kalau kita melihat ada file utility yaitu defragmenter ya, maka defragmentasi itu fungsinya untuk mendekatkan cluster-cluster pada satu file ya. Oke. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang magnetic tape. Magnetic tape ini mirip dengan pita kaset ya di tahun 60-an sampai tahun 90-an ya. Ini digunakan terutama untuk backup ya, sehingga orang awam hampir dipastikan tidak menggunakannya. Kemudian sifat dari tape adalah sequential access. Maka tape termasuk kategori sequential access memory. Karena untuk mencapai pada posisi 7 harus melewati 1 sampai 6. Berbeda dengan hard disk yang sifatnya random access, bisa loncat ke sektor tertentu ya, dari track ke sektor kemudian ke cluster tertentu ya, secara random. Jadi tape merupakan media backup yang ideal. Terakhir kita akan membahas tentang hard disk drive dan solid state disk. Ini yang menjadi perkembangan saat ini ya. Solid state disk ada termasuk memori sekunder, tapi teknologinya berbeda. Kalau hard disk adalah magnetik, solid state disk adalah memori elektronik ya, berbasis pada teknologi ROM. Sehingga tidak ada gerakan mekanis pada solid state disk. Hal ini membawa konsekuensi ya pada kinerja. Kita lihat
Kalau solid state disk memiliki boot up time 17,2 second, hard disk 42,2 second. Kecepatan membaca SSD adalah 443 MB per second, hard disk adalah 95 MB per second. Kecepatan tulisnya solid state disk 336 MB per second, sedangkan hard disk adalah 94 MB per second. Hal ini berdampak juga pada temperatur, ya. Temperaturnya adalah untuk SSD adalah 33 derajat, hard disk drive-nya 34 derajat. Nah, di sini yang perbedaan yang menyolok adalah pada kinerja kecepatan boot up, read dan write. Sedangkan temperatur tidak signifikan. Perkembangan berikutnya tentang solid state hard disk, ya, yaitu kombinasi antara SSD dan hard disk drive. Namanya adalah solid state hard disk atau SSHD, ya. Terima kasih untuk bahasan kita pada diskusi tentang memori sekunder. Terima kasih.